Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum jaringan komputer yang ingin mempresentasikan tentang konfigurasi routing dinamik. Kelompok kami berisikan dengan saya sendiri, Albian Ranofta, yang kedua ada Bayu Bondan, yang ketiga ada Budi Santoso, yang keempat ada Krisna Febra Altria, dan berikut penjelasannya. Penjelasan topologi dinamik routing atau disingkat OSPF mikrotik di VirtualBox. Berikut contoh penjelasannya topologi dinamik routing OSPF mikrotik di VirtualBox. Yang di atas ada C2. Ya, ini penjelasannya. Open Shortest Path Fish atau disingkat OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau disebut dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal ada sebuah istilah Autonomous System AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengatur network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator, dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distributor informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Ya, lanjut di materi routing dinamik, yaitu routing dinamik adalah routing yang memanfaatkan suatu algoritma sehingga perangkat router dapat menentukan jalur routingnya secara otomatis. Dengan cara menjelajah jaringan tersebut dan bertukar informasi routing antar router ya. Dilanjut pada routing dinamik, router tersebut berbagai informasi routing secara otomatis, jumlah gateway yang sangat banyak, routing table dibuat secara dinamik, dan membutuhkan protokol routing seperti RIP atau USPF. Routing dinamik juga ada keuntungan dan ada kerugian. Keuntungan tersebut adalah hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya kaki-kakinya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network atau yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Dan contoh kerugiannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Dan kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah mengkonfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Dan dilanjut lagi di langkah-langkah berikutnya yang lebih detail oleh Bayu Bondan Prakoso. Saya Bayu Bondan Bagus Nurrahman dari kelas 3J07. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi routing dinamik. Yang pertama, kita masuk ke VirtualBox-nya, yaitu kita pergi ke menu File, pilih Host Network Manager. Nah, di sini ada VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Cara menambahkannya yaitu kita klik Create. Nah, nanti lalu habis klik Create, kita ubah IP address-nya, yaitu yang Host Only Ethernet Adapter 1. IP address-nya 192.168.1.10, dan yang Host Only Ethernet Adapter 2 192.168.2.10, dan yang ketiga 192.168.3.30.
Nah, di sini kita langsung setting di MikroTik 1. Kita pergi ke menu setting, lalu ke network. Nah, di sini kita pilih adapter satunya itu host only adapter, VirtualBox, host only Ethernet adapter, adapter 2 yaitu internal network, dan internet 1. Adapter 3 internet 3. Ini untuk yang di MikroTik 1, lalu kita klik OK. Nah, di sini yang MikroTik 2 juga kita setting, yaitu pergi ke menu network, adapter 1 sama, yaitu kita pilihnya adapter 2. Karena ini kan MikroTik 2. Nah, di sini kita pilih adapter 2. Di sini yang adapter 2-nya yaitu internal network, inetnya 1, adapter 3, internal network, inetnya 2. Nah, ini untuk yang MikroTik 2. Dan MikroTik 3 kita setting juga. Di sini kita pergi lagi ke network. Nah, di sini adapter satunya host only adapter, VirtualBox host only Ethernet adapter 3. Karena ini kan MikroTik 3. Di sini adapter 2-nya inet 2 dan adapter 3-nya inet 3. Kita klik OK. Nah, habis itu kita masuk ke Winbox. Nah, di sini ada Winbox 64. Nah, lalu kita masuk dari MikroTik 1. Kita connect-nya melalui MAC address. Lalu kita klik connect. Nah, di sini kita setting IP address ya. Kita pilih menu IP, terus address, lalu kita klik add atau tambahkan. Nah, di sini kita masukkan IP seperti yang tadi, yaitu 192.1.1.1/24. Di sini kita masukkan header 1, lalu kita OK. Lalu kita tambahkan lagi 20.20.1/24. Nah, di sini jangan lupa untuk kita ubah header 2. Di sini kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi 10.10.10.1/24. Nah, di sini kita pilih header 3. Kita pilih OK. Lalu kita masuk lagi ke Winbox 64 untuk setting yang MikroTik 2. Kita masuk melalui MAC address lagi, kita klik connect. Nah, ini MikroTik 2, kita klik OK, lalu kita masukkan IP address-nya lagi. Kita pergi ke menu IP. Di sini kita klik tambahkan, yaitu 192.1.1/24. Nah, di sini header 1 ya. Terus kita klik OK. Lalu kita klik tambahkan. Kita masukkan IP 20.20.20.2/24. Kita pilih headernya yaitu header 2. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi 30.30.30.2/24. Nah, di sini kita pilih header 3.
terus kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Winbox 64, lalu kita masuk ke MikroTik 3, masuknya melalui MAC address, lalu kita klik connect. Nah, masuk lagi, kita masukkan alamat IP-nya lagi, yaitu kita masuk ke IP address, kita klik tambahkan, kita masukkan 192.168.3.1/24. Nah, di sini kita kasih header 1, terus kita klik OK. Kita tambahkan 10.10.10.3/24. Di sini kita pilih header 3. Lalu kita klik OK. Terus kita tambahkan lagi 30.30.30.3/24. Di sini kita pilih header 2. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tes ping di MikroTik 1. Kita pergi ke menu New Terminal. Kita klik Enter. Lalu kita tes ping 20.20.2. Kita enter. Nah, ini sudah bisa dari router 1 ke router 2. Lalu kita tes ping lagi 10.10.10.3. Lalu kita enter. Maaf, di sini ada kesalahan, kekurangan ping. Kita pilih ping 10.10.10.3. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah jalan dari router 1 ke router 3. Lalu kita tes ping lagi ke klien, yaitu ping 192.168.2.1. Lalu kita enter. Nah, di sini statusnya no root to host. Dari ping dari router 1 ke klien 2. Nah, selanjutnya kita ping klien yang dari router 1 ke klien 3, yaitu 192 ping spasi 192.168.3.1. Kita enter. Nah, di sini kan belum bisa juga. Lakukan hal yang sama dari MikroTik 2 dan MikroTik 3, dan pastikan antar router dapat saling mengeping dan ping klien no root to host. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamik menggunakan OSPF, yaitu kita pergi ke menu routing, kita pilih OSPF, lalu kita pilih network. Nah, di sini kita masukkan IP network yang ada yang ke klien router 1. Setelah itu pergi
ke Mikrotik 1, kita cek di interface-nya, pastikan untuk statusnya sudah Desinex router. Nah, di sini kita klik tambahkan. Di sini kita masukkan IP seperti yang tadi di Mikrotik 1, yaitu 192.1.1.0/24. Di sini kita pilih backbone, yaitu habis itu kita klik OK, lalu kita tambahkan lagi 20.20.0/24. Di sini kita pilih backbone, klik OK. Habis itu kita tambahkan 10.10.10/24. Lalu klik OK. Nah, di sini kita tambahkan lagi di Mikrotik router 2. Kita pergi ke routing OSPF. Jadi kita pilih network, lalu kita tambahkan 192.168.2.0/24. Di sini kita pilih areanya backbone, lalu kita klik OK. Kita tambahkan lagi 20.20.0/24. Sini areanya backbone, kita OK. Kita tambahkan 30.30.30.0/24. Klik OK. Lalu selanjutnya kita setting lagi di Mikrotik 3. Nah, di sini kita masuk ke routing, lalu ke OSPF, pergi ke network, kita tambahkan 192.168.3.0/24. Ini areanya backbone, kita klik OK. Kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24. Oh, salah. Titik 3.0/24. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi 30.30.30.0/24.
0/24. Kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke Mikrotik 1 dan kita cek di interface-nya dan pastikan untuk state-nya sudah designated router. Nah, di sini kita pilih interface. Nah, di sini sudah design router, backup, designated router. Dan kita lihat lagi di Mikrotik 2, interface-nya sudah desain router semua. Kita cari lagi di Mikrotik 3, kita cek interface-nya sudah ada backup. Lalu kita pergi lagi ke Mikrotik 1. Nah, lanjut kita cek ping pada klien yang sebelumnya ping klien belum bisa terkoneksi, yaitu kita klik ping 192.168.2.1. Kita klik enter. Nah, ini sudah bisa dari Mikrotik router 1 ke klien 2. Lalu kita klik lagi ping 192.168.3.1. Kita klik enter. Nah, ini sudah bisa dari Mikrotik 1 ke klien 3. Lakukan hal yang sama pada masing-masing router. Jadi masing-masing router ngeping ke gateway yang ada di masing-masing klien. Pastikan sudah bisa ngeping semua. Nah, di sini untuk membedakan atau memastikan routing dinamik dengan routing statik, yaitu dengan cara kita pergi ke menu routing, kita masuk lagi ke OSPF. Sorry. Kita pergi ke IP, terus kita pilih routes. Nah, di sini kita OSPF-nya kita pilih yang network. Nah, di sini kita klik. Nah, ini jalur dari Mikrotik 1 ke Mikrotik router 3, dan yang ini untuk jalur Mikrotik 1 ke Mikrotik router 2. Nah, di sini kita pilih enable. Nah, tuh. Di sini kita langsung ke Mikrotik router 3 tanpa ke Mikrotik router 2 dulu ya. Nah, di sini langsung berubah semuanya. Jadi Mikrotik 1 langsung ke Mikrotik 3 karena kita udah enable. Lalu kita checklist lagi untuk mengembalikannya. Di sini kita tunggu. Nah, di sini udah bisa lagi dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 lalu ke Mikrotik 3. Nah, jadi begini cara konfigurasi routing dinamik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.